Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di Healing Worship Online. Sebelum kita memulai Healing Worship ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami sakit penyakit, dapat mengisi form yang terdapat di kolom live chat, ataupun menghubungi nomor call center dari GBI Bintaro House of Shalom yang tertera pada layar. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk sepakat satu hal malam hari ini, bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan berarti kuasanya, mujizatnya yang pernah Tuhan Yesus lakukan, yang pernah tertulis di Alkitab, dapat Bapak Ibu Saudara alami malam hari ini juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah berhenti untuk berdoa, janganlah berhenti untuk berharap, jangan pernah menyerah, karena Yesus pun tidak pernah menyerah untuk saudara. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dari dahulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Ya Roh Kudus, malam hari ini kami datang merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami menyatakan kepadamu ya Tuhan, kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari lebih lagi Tuhan kami butuh Engkau. Dan kalau malam hari ini Tuhan, mungkin kami datang dengan pergumulan yang berat, kami datang dengan putus asa, kami datang dengan sakit penyakit, tapi kami meyakinkan diri kami membangkitkan iman kami, bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala yang sedang kami alami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selama ada Engkau masih ada harapan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah malam hari ini ya Roh Kudus sama berdoa buat setiap pemirsa yang sedang streaming online pada malam hari ini Tuhan. Roh Kudus, kuasa-Mu boleh menjamah mulai dari sekarang. Segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Segala pintu yang belum terbuka di dalam nama Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan semua yang putus asa Tuhan, Engkau berikan kelegaan dan Engkau berikan jawaban yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini terjadi mujizat yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami bisa memberitakannya kepada seluruh orang di luar sana. Bahwa Yesus yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah, yang sangat sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat-Mu dan kami siapkan diri kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, kita punya Allah yang tidak terbatas. Malam ini saya percaya, kita semua percaya, Tuhan hadir. Buka hati saudara, terima lawatan Tuhan dalam healing worship ini. Tuhan rindu menyembuhkan saudara. Tuhan rindu memulihkan saudara. Tuhan rindu kita semua dipulihkan. Semua yang terbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang baik. Dia mengasihi saudara. Mari angkat tangan saudara. Sama-sama kita mau berkata, ketika aku beban berat, Engkau ada ya Tuhan. Haleluya.
Ketika aku berbeban berat, Dia bebas dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Dia bebas, lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu selama. Mari angkat kedua tangan, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kami perlu Engkau malam ini. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Malam ini malam yang penuh dengan kemenangan kami, karena kami tahu Engkau lawat kami di rumah-rumah, dimanapun saudara berada. Kasih Tuhan tetap ada. Mujizat itu nyata. Para saudara yang memerlukan, kita semua memerlukan Tuhan. Mujizat Tuhan. Angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, lihat tangan kami terangkat. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Malam ini panggil nama-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu ya Yesus. Yesus ya Yesus. Kami tinggikan ya Yesus. Ralabasikia ralabaya labo. Lawat kami Tuhan.
kuasa kesembuhan-Mu. Haleluya. Kiaralaba sikiaralaba yalamu. Mari bangkitkan roh. Sembah dalam roh. Kiralama ya sanda. Kiralama ya lamu. Kiralama ya sanda ya lamu. Kiralama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar malam ini hati kita terbuka untuk kebenaran firman Allah. Percayalah tidak ada firman yang kembali sia-sia. Dan malam ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bacakan beberapa ayat. Tema khotbah kesembuhan malam ini adalah, maukah engkau sembuh? Saya percaya setiap kita rindu disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara boleh simak firman Tuhan ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjamin bahwa setiap kita, kalau kita percaya firman Tuhan ini, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Amin. Dia yang menanggung setiap dosa kita. Dia yang menanggung setiap sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Biar hari ini kita buka hati kita. Kita terima kebenaran firman Tuhan. Dan kita berkata, amin Tuhan. Aku percaya firman-Mu. Ada satu cerita dalam Alkitab. Di kitab Yohanes 5. Judulnya adalah penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Yesus berjumpa dengan seseorang yang sudah 38 tahun dia sakit lumpuh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 1 sampai ayat 18, di situ diceritakan bahwa ada begitu banyak orang ada di pinggir kolam Bethesda. Ada orang yang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Mungkin ini juga mewakili orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang buta, mungkin dia gak kenal Tuhan. Tapi dia berharap ketika malaikat Tuhan turun, menggoncangkan kolam Bethesda, dia terjun, dia mengalami kesembuhan. Tapi dia gak kenal sahabat Tuhannya. Tapi ada orang yang timpang. Kalau dia disembuhkan, dia percaya. Tapi kalau tidak disembuhkan, dia gak percaya Tuhan. Tapi ada juga orang yang mengalami kelumpuhan. Dia sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Saya gak tahu di mana kita posisinya. Tapi hari ini, malam ini, seperti apapun keadaan saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Dan hari ini dia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, orang ini waktu dia ditanya oleh Tuhan, dia berkata gak ada orang yang tolong aku. Gak ada orang yang bantu aku untuk terjun ke dalam kolam itu ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan. So dengar baik-baik. Tuhan hanya berkata, maukah engkau sembuh? So seringkali orang mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Mencari alasan untuk berkata bahwa saya seperti ini itu karena orang lain, karena keadaan, itu yang membuat saya seperti ini. Tapi hari ini Tuhan mau berkata sekali lagi, maukah engkau sembuh? Kalau saudara baca, Tuhan berkata bangkit dan berjalan. Dan hari itu, orang itu disembuhkan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di kendaraan atau dimanapun. Hari ini, saudara mengalami kesembuhan.
Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang pertama yang Tuhan minta, percaya. Saudara Tuhan nggak minta yang lain. Tuhan nggak butuh alasan yang lain. Tuhan hanya butuh satu, percaya. Percayakah saudara oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya malam ini disembuhkan oleh Tuhan? Amin saudara. Saudara, betapa pentingnya kita percaya. Saya percaya malam ini Dia sedang bergerak di rumah saudara. Roh Kudus sedang bergerak di tempat di mana kau berada. Bagian saudara, bagian kita semua adalah percaya. Orang yang percaya, dia mendengar dan melakukan. Saudara sakit apa malam ini? Mungkin ada yang sakit secara fisik. Mungkin juga jiwanya sedang sakit. Karena begitu banyak tekanan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin juga rumah tanggamu sedang sakit. Mungkin juga keuanganmu sedang sakit. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Apa jawaban saudara? Percaya. Saya mau ajak saudara naikkan pujian ini. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Percayakah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? 38 tahun dia lumpuh. Tapi ketika dia percaya, maka kelumpuhan itu diubahkan menjadi kesembuhan. Dan dia bersaksi bahwa dia ketemu dengan seseorang yang menyembuhkan dia. Saudara dengar baik-baik. Apapun keadaan saudara, Tuhan mau saudara disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika wanita pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Saya dengar baik-baik. Mungkin saudara tidak secara langsung ditumpang tangan oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan saudara. Amin. Ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, hatimu terbuka dan Tuhan menjamah engkau dan kau sembuh. Tuhan bisa pakai siapa saja. Mungkin hari-hari ini saudara sedang datang ke dokter. Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kau. Tapi percayalah bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun mungkin dunia berkata itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Yang setuju dan mengerti boleh katakan amin. Saya percaya itu. Saudara, yang kedua yang Tuhan minta dari hidup kita, yaitu kita harus bertobat. Saya akan bacakan ayat ini. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kita bisa jatuh dalam dosa, bisa karena kita sendiri. Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Karena keadaan ekonomi yang begitu sulit, saudara cari uang
dengan cara yang tidak benar. Itu dosa. Saudara tahu, saudara setia dengan keluargamu, dengan istri, dengan suamimu, tapi engkau mencari kesenanganmu sendiri, engkau melanggar perjanjian pernikahanmu, itu dosa. Tapi juga engkau bisa jatuh dalam dosa karena orang lain. Contoh, engkau merasa dirimu benar, tapi engkau dihianati orang-orang lain. Engkau dicurangi sehingga engkau pahit, terluka, dan engkau gak bisa mengampuni. Itu dosa. Kalau hari ini, malam ini Tuhan ingatkan, masih ada dosa dalam diri kita, bertobat. Karena kitab Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saat ini, maukah saudara disembuhkan oleh Tuhan? Bertobat. Maka saudara hari ini dengan jujur di hadapan Tuhan berkata, ampuni saya Tuhan. Saya janji saya gak akan lakukan itu lagi. Saudara janji untuk melepaskan pengampunan. Sekalipun itu bukan karena kesalahan saudara. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Karena dari dalam hatimu lah akan terpancar aliran kehidupan. Maukah saudara disembuhkan? Bertobat. Saudara orang yang bertobat, dia berbalik 180 derajat. Dia tinggalkan dosa dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu orang bertobat. Saya berdoa hari ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, cepat beresin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau malam ini saudara dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ada dosa, itu menjadi akses buat iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya berdoa hari ini, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia datang untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Tubuhmu disembuhkan kembali oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan, pekerjaanmu, usahamu dipulihkan oleh Tuhan. Tapi satu kata, bertobat. Saudara mau? Amin, saudara. Saudara, di dalam perjalanan hidup pasti ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi biarlah kita mengambil komitmen hari ini. Orang yang berbalik kepada Tuhan, dia berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau pakai kekuatan kita, gak akan mampu. Tapi biarlah hari ini kita minta kemampuan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Yang setuju boleh katakan amin. Amin, saudara. Temui seseorang yang mungkin dia melukai engkau. Datang dan bereskan. Saudara, beberapa tahun yang lalu sebelum saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya belajar untuk melayani Tuhan. Dan tiba-tiba ada seseorang yang cerita dengan saya. Sahabat saya, teman, kita doa, muji, nyembah Tuhan ketika jam istirahat. Dan dia mulai mengeluh banyak hal. Saya hanya bilang sama dia, doa dong. Saudara tahu, ketika kata doa itu dia dengar, dia marahnya luar biasa. Dia bilang, emang gua gak doa? Gua doa. Tapi mana? Saudara tahu, sejak itu hubungan kami jadi retak dan gak teguran. Mungkin lebih kurang 1 minggu atau 2 minggu.
Kami gak bisa doa lagi, kami gak bisa nyembah Tuhan. Waktu saya kerja tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Tinggalkan pekerjaanmu, pergi berdamai dengan Dia. Saya bilang bukan saya salah Tuhan. Saya cuma ngomong berdoa, kenapa Dia marah sama saya? Tuhan gak ngomong apa-apa. Saya tahu, itu harus dimulai dari saya. Orang yang berdosa, dia pasti kehilangan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Minimal damai sejahtera. Saudara, saya datangi dia. Saya bicara, berdoa. Dan saya bilang, maafkan saya. Kalau itu perkataan saya menyinggung perasaanmu, maafkan saya. Saudara, apa yang saya takuti? Saya pikir nanti saya akan dimarahi, dimaki-maki. Ternyata dia bilang, saya yang salah. Saya juga minta maaf. Ayo, saya dorong Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Datangi orang yang menyakiti hatimu dan lepaskan pengampunan. Berdamai dengan orang itu. Supaya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, ini penting bagi kita. Dosa tetap dosa. Yang ketiga, saudara, saya mau ajak saudara baca di Yohanes 5 ayat yang ke-15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, di ayat sebelumnya, orang ini gak kenal siapa pribadi yang dia menyembuhkan. Tapi ketika dia ketemu lagi dengan Tuhan, dia bilang, dia Yesus. Kadang-kadang Tuhan izinkan pengalaman yang kelihatannya dalam tanda petik itu gak enak buat kita. Seterus firman. Melayani, tapi kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus mengalami situasi yang sulit seperti ini? Saya dengar baik-baik. Kenal dan tahu itu beda. Pengalaman itu membuat kita mengenal siapa Tuhan kita. Ketika orang ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia berkata itu Yesus. Kata Yesus itu artinya juru selamat. Saudara mau mengalami kesembuhan? Mungkin hari ini engkau gak rasa apa-apa, gak ngalami mujizat dalam hidupmu. Tiba-tiba hilang yang kau rasakan sakit. Tapi Tuhan mau hari ini engkau tetap percaya. Tetap muliakan Tuhan. Jangan pernah bersaksi bahwa Tuhan itu hebat dan ajaib. Yang ngerti katakan amin. Biar mulut kita tetap menceritakan bahwa Tuhan itu hebat. Di dalam doa saudara-saudara berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya oleh karena bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Mungkin hari ini, malam ini belum terjadi apa-apa. Tapi percayalah, mungkin 1 jam kemudian, atau 1 hari, atau 1 minggu, engkau mengalami kesembuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, tetap muliakan Tuhan. Saya mau ajak saudara naikkan pujian ini. Yesus jamah senang hidupku. Amin Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Amin Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah. Sekali lagi katakan. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hati.
Berapa banyak saudara hari ini berkata, Ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah aku Tuhan. Tuhan Yesus. Jamah aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Angkat tangan saudara. Oh rabasandara labata kayandara labata karalabara labara. Oh rabasandara labata kayandara labara 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 labara. Percaya malam ini Tuhan sedang bergerak untuk menyembuhkan engkau. Engkau yang sakit secara fisik. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit jantung saudara. Taruh tanganmu di bagian dadamu. Bapa, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan atas jantung terjadi malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabasandara labata kayandara labata kayandara labara 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 labara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari arahkan tangan saudara ke bagian tubuh saudara yang sakit. Terus berdoa. Terus berdoa minta biar malam ini kau disembuhkan. Bawa keluargamu. Bawa orang-orang yang kau cintai yang sedang kau doakan malam ini. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan keluargamu. Dia sanggup menyelamatkan orang-orang yang kau cintai. Kurabata kayanamu rabasandara labata kayandara labara laba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Keuangan mereka berkati ya Tuhan. Engkau sanggup membuat pembalikan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha mereka, berkati ya Tuhan. Oh rabata kaya namo rabasandara labata kaya naralaba. Kinamo rabasandara labata kaya namo rabasandara labaralaba. Tuhan, pulihkan keuangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Yesus jamah hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus ada saudara, Yesus jamah. Yesus jamah senang. Terus harapkan kesembuhan, pemulihan terjadi malam ini. Kurabata kaya naralabasandara. Di hatiku. Amin Tuhan. Semua Kurabata kaya telah berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Mari lebih lagi katakan Yesus jamah Kurabata kaya naralabasandara. senang hidupku dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan sembuh. Semua telah berubah dan
sekali lagi, angkat tangan. Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit stroke. Bapak, kami berdoa buat Pak Ruli yang saat ini mengalami stroke kaki kanan. Memorinya sedang menurun, mata semakin buram dan sesak napas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu, Bapak Ruli disembuhkan oleh Tuhan. Semua bagian tubuhnya yang lemah, yang sakit, sembuhlah malam ini. Pulihlah kembali kakinya, berjalan dengan baik, dengan normal. Memorinya menjadi baik kembali. Matanya melihat dengan jelas ya Tuhan. Tidak ada gangguan pada pernapasannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Florita Kairupan ya Tuhan. Kami bawa anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar malam ini tangan Tuhan menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit stroke saat ini. Bagian-bagian tubuhnya yang membuat dia sulit untuk berbicara, untuk makan. Kami berkata di dalam nama Yesus, sembuhlah, sembuhlah, sembuh dalam nama Yesus. Sehingga Ibu Florita bisa berbicara dengan normal, makan dengan baik kembali ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit kanker ya Tuhan. Kami bawa Ibu Fatima Nayoan yang saat ini kanker sarkoma ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Orang yang sakit 38 tahun Engkau sanggup pulihkan ya Tuhan. Lazarus Engkau sanggup bangkitkan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kanker apapun yang mengganggu kesehatan Ibu Fatima, kami katakan pergi dalam nama Yesus. Sembuhlah tubuhnya kembali. Sembuh dalam nama Yesus. Karena kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat saudari kami, Ibu Dian Martia, yang saat ini sangat merindukan keturunan. Tuhan, Engkau yang berkata kepada Abraham, beranak cucu bertambah banyak dan keturunannya akan seperti bintang di langit. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagimu mungkin. Tuhan, Engkau memberkati kandungannya sehingga dia boleh memiliki keturunan ya Tuhan. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat saudari kami Siana Deborah ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga dia tidak ada di dalam tekanan, dalam stres ya Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera-Mu turun ya Tuhan. Kasih-Mu turun melimpah dalam hidupnya ya Tuhan. Tuhan, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Sehingga dia boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami satukan hati, kami juga berdoa buat saudara kami Pak Iranto ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang memiliki hidupnya. Engkau ciptakan dia sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar tangan kanannya yang sulit dikontrol bergetar. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua bagian syaraf-syarafnya yang terganggu kami katakan sembuh kembali, pulih kembali, sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, puji Tuhan sekali lagi kita bersama-sama bersuka cita. Melalui healing worship ini, kuasa Tuhan tidak terbatas saudara. Ada kesaksian yang akan kami sampaikan
terjadi atas saudara kita yang berdomisili atau tinggal di Jerman, namanya Ibu Nur Indah Haneke. Kalau tidak salah saya sebut Haneke. Beliau divonis kanker tiroid pada September 2018 yang lalu dan sudah menyebar ke seluruh jaringan tubuhnya. Pada tanggal 6 Juli 2020 masuk klinik lagi untuk periksa total. Kemudian tanggal 9 Juli yang lalu saat healing worship pertama kali diadakan oleh para pendoa kami, Ibu Nur Indah Haneke ini didoakan saudara. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat kesembuhan terjadi atas Ibu Nur Indah Haneke ini. Selang 3 minggu kemudian saudara, kesembuhan terjadi atasnya, di mana dinyatakan saat cek di rumah sakit atau di klinik di Jerman sana, hasilnya adalah bersih dari kanker tiroid. Haleluya, sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya bagi kita sama-sama berdoa dimanapun Bapak Ibu. Kita dukung untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesakitan, mengalami keterikatan. Semuanya kita berdoa, biarlah mukjizat kesembuhan boleh terjadi atas seluruh umat-umat yang mereka perlu mukjizat ini. Saudara, kami rindu untuk saudara semua boleh menyaksikan healing worship di minggu ke depan. Bapak Ibu boleh membagikan link ini ke saudara, kerabat, tetangga, kemanapun orang-orang. Biar mereka semua merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah healing worship malam ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan pandangan kita kepada Bapa, angkat kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah malam ini dengan berkat yang terbaik. Kiranya berkat damai, sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.